Seru aja kalau misalnya salah satu dari anggota UKM kita tanding melawan juara PON. Nah, gitu di event. Ada gengsinya gitu ya. ya. Ada gengsinya. Jadi enjoy aja sih, Mbak. Seru. Funting, having fun with broadcasting. Selamat datang kembali di Funting bersama saya Sadinda. Halo Kesti, apa kabarnya di rumah? Dan di Funting tidak pernah ketinggalan info-info tentang mahasiswa yang berprestasi. Dan kali ini prestasinya datang dari mahasiswa tim Karate UNESA yang telah meraih juara umum 2 open dan juara 2 mahasiswa pada UNESA Rektor Cup 2 2024. Langsung saja kita sambut, ini dia tim Karate UNESA. Boleh diperkenalkan dulu ke kamera. Perkenalkan, nama saya Mulia Jiska Sheryl Ciplisa. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Akuntansi. Kebetulan saya juga anggota dari tim Karate UKM UNESA. Halo, kenalin, nama aku Stania Nabila. Aku dari Prodi S1 Psikologi yang kebetulan juga anggota dari tim UKM Karate UNESA. Dipanggilnya Kak siapa? Aku cuma di Siva. Siva dan Kak Cece. Cece. Ya. Salam kenal Kak Cece dan Kak Siva. Kak. Jadi dari prodi yang berbeda ya gitu. Iya. Tapi ikut di UKM yang sama. Nah, kalau aku lihat itu di UKM Karate ini kan udah banyak menorehkan prestasi ya. Tapi yang terakhir kemarin dari UNESA Rektor Cup. Nah, itu boleh diceritain UNESA Rektor Cup ini apa ya gitu. Silakan. Jadi UNESA Rektor Cup ini adalah event tahunannya UKM Karate UNESA, dan itu kita sudah dari tahun 2016. Waktu saya dulu masih SMP, itu UNESA juga sudah ada yang ngadain kok, Mbak. Tapi itu hanya tingkat Jawa Bali tahun 2016, dan itu tempatnya itu masih di Gor Bima yang belakang. Nah, kebetulan yang bagus, yang terupgrade ini yang setahun ini Kemarin. ya, mulai 2023 kemarin sama tahun ini kemarin. Jadi yang pertama itu sama-sama bulan Desember, eventnya itu selalu Desember. Nah, bulan Desember sekitar tanggal 23 sampai 29. Nah, yang kedua kemarin tanggal 26 sampai 29. Itu internasional, baru 2 tahun ini Ajaknya kita internasional ya. Tapi tetap dilaksanakan di UNESA. Ya, Itu timnya ada berapa ya Kak yang ikut kemarin? tim apa? Tim Seluruhan. karate. UKM Karate apa? Iya, UKM karate. Itu perseorangan atau tim? Itu kita turun atas nama tim Karate UNESA. Nah, untuk kemarin itu kurang lebih semuanya ikut. Kurang lebih. Itu 40-an. dia 4. 40-an orang. Iya, 40. Dan itu pesertanya juga dari berbagai daerah ya, nggak Iya, dari UNESA. dari universitas lain juga. Dan keren loh bisa mendapatkan juara umum 2 dan Alhamdulillah. juara 2 mahasiswa. Keren, tepuk tangan dulu semuanya. Jadi gimana nih prosesnya untuk bisa sampai ikut ajang perlombaan itu, latihannya gimana aja kalau karate itu? Kita ada TC 2 bulan sebelum event ini. Itu hari Senin, Rabu, sama Jumat jam 4 sore sampai jam 6 sore. Itu rutin. Nah, kadang pun kalau misalnya ada yang telat gitu karena matkul, itu nanti bisa sampai jam 8 malam. Wah. Biasanya. Jadi kita benar-benar kayak mempersiapkan event ini karena lawannya yang karena kita udah tahu kan lawannya siapa aja yang ikut di UNESA ini. Dan itu pun salah satunya Universitas Esa Unggul yang notabene itu pemain PON semua. Jadi itu ada kayak tantangan juga buat UKM Karate UNESA di event UNESA tahun ini. Agak berat ya. Iya, jadinya. agak berat. Tapi lebih asik sih. Iya, lebih asik dan lebih seru gitu. Kenapa tuh asiknya, kenapa serunya? Seru aja kalau misalnya salah satu dari anggota UKM kita tanding melawan juara PON. Nah, gitu di event. Ada ini. gengsinya gitu Iya, ya. ada gengsinya. Jadi enjoy aja sih, Mbak. Seru. Tapi capek nggak prosesnya itu, berapa lama latihannya? Capek, Mbak. 2 bulan Sampai sebelum. bulan kan? 2 bulan sebelum perlombaannya. Gitu. Iya. Terus kita juga kan ada TO di perlombaan yang lain. Ya, sebelumnya ada di Jember, UNED Jember itu yang ngadain. Unmuk, Muhammadiyah Jember. Berarti ke sana, ke Jembernya. Iya, ke Jember. Seru sekali ya.
Jadi gimana perasaannya setelah mendapat juara setelah bercapek-capek Ria dulu latihan tiap seminggunya itu? Iya, seneng sih Mbak. Ya, yang pasti senang, terus juga apa ya, kayak ada kebanggaan tersendiri gitu ya, kita bawa nama UNESA gitu. Tapi itu udah diprediksi belum kalau bakal juara nih kayaknya tahun ini gitu? Gak bisa Mbak, soalnya bagus-bagus tahun Semuanya ini. lawannya gitu heeh. Kan karate juga olahraga nggak bisa terukur kan. Iya. Kita nggak bisa netepin kayak kamu bakal juara itu nggak bisa. Nggak bisa. Gitu ya. Pasti ada lawan-lawannya yang lebih baik lagi. Nah, itu makanya kita persiapkan untuk lebihnya. Tapi selalu optimis ya kalau Iya. bisa melewati itu semua. Solid sih Mbak yang penting sama tim. Kemarin pesertanya kalau boleh tahu ada berapa orang dari keseluruhannya? Keseluruhan open tuh kalau nggak salah 3.600. 3.000 Iya. mahasiswa. Oh enggak, Dari- kalau mahasiswa mungkin hanya berapa sih? Pokoknya total keseluruhan Itu 3.600. Itu kalau hanya mahasiswa dari Iya. siswa Kalau SMA mahasiswa- gitu. Ya, kalau mahasiswa mungkin 500. Cukup banyak juga Iya. itu kalau dilawan semuanya. Tapi itu prosesnya berapa hari perlombaannya? Tiga. 3 hari. Tapi yang untuk mahasiswa itu kita main 1 hari full nonstop. Dari pagi sampai malam gitu. Iya. Keren sih. Dan kita mulai start jam 8 sampai malam Mbak, jam 9 nonstop. Ih, keren. Tepuk tangan dulu. Dan bisa akhirnya juara. Alhamdulillah. Terus momen berkesan nih saat kemarin atau ketemu teman-teman baru kah atau ketemu lawannya akhirnya bisa jadi temen gitu, momen berkesannya itu apa waktu kemarin? Ya itu, kita lawan sama anak Universitas Esa Unggul yang terkenal sama setiap kelasnya di pertandingannya. Kalau karate kan ada komite gitu, itu pasti juara pon. Jadi kita tuh anak-anak UKM pasti ketemu sama juara pon. Nah itu serunya di situ. Kita banyak belajar. Terus habis itu persaingannya itu nggak main-main. Jadi kayak bersaingnya tuh kelihatan nyata gitu. Capeknya ada banget Ya, gitu ada ya. banget. Iya. apalagi kemarin kita itu main 3 kelas. 3 Ada kelas. kelas gimana itu maksudnya? Jadi kan kita ikut latihan semuanya, fight semuanya. Nah itu kita kan ada kategori umum sama kategori mahasiswa. Kalau umum nih boleh semua aja, cuma kepatok umum sama berat badan. Tapi kalau mahasiswa ya mahasiswa aja yang bisa ikut. Nah kita ikut di situ sama mahasiswa. Ini aku satu tim. Iya kemarin. Nah itu nonstop kita main. Jadi kita capek banget. Iya, capek banget. Jadi dari 3 kategori itu main terus Satu hari, satu dalam hari satu itu. hari ya. Sekali nggak bisa bayangin capeknya tapi berhasil loh dari 2 Alhamdulillah. kategori itu menang di dua-duanya juga gitu ya. Keren. Sekali lagi tepuk tangan teman-teman. Yang didapat nih dari selain ilmu dari teman-teman lawannya, apalagi untuk kakaknya yang didapat dari kompetisi kemarin? Itu relasi sih, relasi pertemanan. Benefitnya. Bisa, iya. Banyak banget dari kita yang tak kenal, dari yang lawan cuma tatap-tatapan ada. Iya, biasanya kita cuma bisa lihat di YouTube, oh ini juara pon, tapi kita bisa ketemu langsung, bisa ngobrol langsung Iya, gitu. sama atlet gitu Iya. ya. Keren. Terus, ada nggak sih sosok inspiratifnya yang bikin kakaknya jadi termotivasi semangat di tiap perlombaannya gitu? Dari Jadi idolanya dari gitu. UKM sendiri. Ya, dari UKM atau dari yang lainnya boleh. Kalau ya pasti sih pembinanya ya Mbak, Pak Afifan, Bu Arifah, itu yang mengkoordinir kita semua, menggerak agar kita solid dan kompak buat event ini, buat bikin event ini sukses dan juga berpartisipasi di event ini biar jadi sukses, bisa jadi juara itu. Serta juga ada kan pelatihnya kita juga dari UKM, kita manggil pelatih yaitu Simpe Angga Laksmana, itu dia juga mantan juara PON. Nah itu juga yang selalu menggerakkan kita untuk latihan setiap hari. Gembleng gitu ya. tiap Ya, hari. juga mengofficially kita pada saat pertandingan berlangsung. Tapi susah nggak sih, kan kuliah juga ada kesibukannya, tapi terus harus menyeimbangkan waktu kuliah sama waktu latihannya itu. Susah Kan banget. capek. Susah Nah, banget, itu Mbak. gimana memanage waktunya itu? Kalau dari aku sendiri, mungkin beda-beda ya cara memanage waktu. Iya. Cuma kalau dari aku sih, alhamdulillahnya dari psikologi sendiri tuh banyak yang pagi, yang
sore kan nggak ada, yang sore kan nggak ada. Jadi kita nanti pagi, siang ya mungkin ada 1-2 kali lah. Nanti terus istirahat sebentar, baru nanti lanjut lagi karate latihan di UKM. Kan jam 4. Terus juga fun-fun aja sih latihannya itu, kayak nggak yang kamu harus bisa gini, kamu harus gitu, enggak. Jadi kayak fun, kita semua kalau nggak bisa ya udah ayo bareng-bareng. Tetap dilatih bersama Iya, gitu. Terus Nggak juga- ada pressure-nya. Iya, terus kan asik-asik ya anaknya ya. Jadi kayak bisa ngobrol, jadi nggak stres gitu. Anggap aja main. Ya karena juga emang udah hobinya ya, Iya. passionnya di situ. Kalau kakaknya? Kalau saya sih susah-susah gampang ya Mbak ya. Kadang itu kuliah saya itu selama setahun ini juga sering di-spend. Setahun ini 2023. Terus itu ya itu capek Mbak. Intinya capek. Antara bagi waktu sama latihan, tapi ya tetap tak usahakan akademiknya tetap menyusul berjalan. Tapi kan akhirnya hasilnya membuahkan hasil Iya, gitu ya, capeknya alhamdulillah. terbayar. Alhamdulillah. Kalau dari ini ikut karate itu emang dari dulu suka atau emang karena udah tahu bakatnya di sini dan disupport mungkin dari orang tuanya gimana? Iseng-iseng aja. Iya, iseng. Iseng-iseng aja. Iya, kita Kebetulan kita satu SD. Iya, kita Iya, temen SD dari terus, lama berarti iya. tetanggaan juga kan. Iya, terus habis itu iseng. Ada demo waktu SD itu di karate, terus kok Jadi pengen kok keren. ikut aja. Iya, apalagi kan cewek ya, kalau Iya. karate itu bisa buat melindungi dirinya sendiri. Keren. Terus target kedepannya mungkin ada mau ikut lomba lagi atau mau mengembangkan lagi skillnya? Udah Iya. ada rencana kedepannya begitu kah? Untuk UKM ini Mbak. Iya, UKM atau dari diri kakaknya sendiri? Kalau untuk UKM-nya ya kita usahakan dari pengalaman kemarin kan kita banyak belajar sama dari yang Universitas Esa Unggul. Kita banyak belajar, kita harus koreksi, kita benahi, kita solid lagi kompak untuk 2025 ini. Lebih banyak turun pertandingan lagi sih Mbak, banyak-banyak. Ditargetkan banyak Iya, lagi. banyak ikut Iya. pertandingan lagi agar UKM karate ini jadi dikenal gitu. Emang kalau apa di event antar universitas ini yang dilakukan yang paling dikenal anggota-anggotanya. Jadi kita berusaha untuk sering-sering ikut pertandingan di luar ya antar mahasiswa gitu. Insya Allah pasti kita usahakan. Semoga aja UKM Ya, karate karate. ini bisa dikenal sampai Universitas Indonesia. Iya, amin. Jadi harapannya bisa lebih dikenal lagi gitu. Iya. kayaknya. Kalau dari diri sendiri harapannya mungkin dari skillnya atau apa gitu Kak? Kalau untuk tahun ini yang pasti kepinginnya masih bisa tetap berkarir di karate. Jadi ya pasti akan tetap mengembangkan potensi yang dimiliki. Lalu untuk kesannya selama bertanding kemarin dan selama berkontribusi di tim UKM Karate UNESA itu gimana sejauh ini? Rasanya saya sebetulnya tuh sangat seneng karena anak-anak UKM ini emang solid-solid gitu. Jadi nggak ada yang Keluargaannya gitu ya kekeluargaannya. Jadi nggak ada anunya Mbak, kayak misalnya kita nggak bisa gitu, kita kalah sendiri di satu event, ya udah itu nggak apa-apa gitu. Wah, jadi motivasi ya. Dan misalnya salah satu misalnya kalah, terus habis itu nggak ada yang kayak kamu tuh gini nggak ada. Ya udah ikutin nanti event tahun depan kita turun lagi, kita benahi lagi. Coba lagi gitu. Jadi Jadi- nggak menyerah gitu ya. Ya kesannya sih yang itu ya selama ini saya tangkap juga karena sih keluargaannya itu tuh. Tapi kalau dari UKM-nya tuh anggotanya berapa banyak ya kalau dari semuanya gitu? Kalau dari semuanya itu 300. Mungkin yang paling aktif yang biasanya ikut tanding itu 60-50-an gitu. Dari 300 orang. Iya, di 300 itu kan nggak pure semua dari atlet Mbak. Jadi yang masih baru join gitu. Pengen belajar Nah, gitu. ya betul. Jadi yang kalau yang sering ikut tanding tuh 50 sampai 60-an anak itu. Itu latihannya kalau nggak lomba latihan biasanya itu tiap hari apa aja kalau boleh tahu? Biasanya tuh kalau nggak ada event tuh cuma Sama nggak? iya sih sama, tapi kadang tuh seminggu 2 Iya. kali. Cuma nggak seinten kalau mau pertandingan. Nah,
pertandingan lebih sering lagi gitu. Ya lebih diperhatikan lagi teknik-tekniknya gitu. Kalau untuk pesan-pesannya nih Kak, untuk dari teman-teman dari UKM sendiri atau dari mahasiswa lain dari Kesti yang ada di rumah yang pengen nih atau kepo sama karate gitu, apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan? Pesannya buat yang nonton ini nanti, yang mau gabung ke UKM karate, ayo sini gabung. Kita juga nggak kayak ngejudge kamu nggak bisa tuh, nggak bakal gitu. Kita bareng-bareng buat kita ngembangin potensi kita masing-masing. Terus juga jangan malu-malu kalau sama kita. Kan udah dijelasin dari tadi, kalau kekeluargaan itu solid banget. Iya. Nggak ada kayak senioritas gitu, nggak ada. Gak usah takut gak usah takut kena pukul atau apa sakit, nggak ada. Nggak Udah cara ada. lama udah. Ya. Keren sih. Terus bisa di-spill Kak mungkin sosmednya kalau teman-teman barangkali mau kepoin tentang karate Unesa ini. Sosmednya itu Instagram @karateunesha. Kalau itu event setiap tahunnya itu di official Unesa Cup. Itu Di Instagramnya event karatenya ada 2 sosmed kita. 3 yang Satunya lagi? di TikTok. Official Unesa Rektor Cup itu ada 2 di Instagram dan TikTok. Tapi kalau IG-nya resmi Karate Unesa cuma di Instagram @karateunesha. Logo. Ya jangan lupa di follow ya. Oke, logo biru jangan lupa teman-teman. Berarti tahun ini dan tahun-tahun depannya juga itu akan berkontribusi lagi di Iya. Rektor Cup itu. Iyalah pasti. Karena kan Setiap tahun event kita. Punyanya sendiri gitu ya. Iya. Harus dikembangkan juga biar semakin mendunia mungkin. Amin. Amin ya Allah. Ada jargon mungkin Kak dari UKM Karate bisa digaungkan di sini? Ada. Boleh di sini. 1, 2, 3. UKM Karate. Gimana ini gimana? Ya briefing dulu UKM. UKM Karate Unesa. Wani juara. Oke, kita ikutin semua ya teman-teman. Ayo mulai Kak. 1, 2. UKM Karate Unesa. Wani juara. Oke. Yeay. Ya mungkin perbincangan kita sampai di sini dulu. Terima kasih kepada Kesti yang udah menonton dan jangan lupa kepoin Karate Unesa dan juga tetap ikutin Instagram kita, akun sosial media kita @broadcastingunesa agar kalian tidak ketinggalan untuk info-info kegiatan kami selanjutnya. Dan juga jangan lupa like, komen, juga subscribe channel YouTube ini untuk memberikan dukungan kepada kita agar semakin berkembang di memberikan konten-konten inspiratif lainnya. Dan nantikan juga episode selanjutnya yang tentunya lebih seru dan lebih fun-fun lagi. Sebelum kita tutup, kita jargon funting dulu deh. Nanti kalau aku bilang funting, bilangnya having fun with broadcasting. Nanti gerakannya bebas aja, namanya having fun. Siap. Boleh kita mulai? Funting, Having fun with broadcasting.